manusia dan bangsa jin yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan, keuntungan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Andai keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keuntungan yang hakiki dan abadi bisa digapai dengan cara selain dengan ilmu. Jika dalam sebagian riwayat hatta malaikat menghamparkan sayapnya, ingin diinjak, ingin diduduki, senang, ridho, bahagia malaikat kalau diduduki sayapnya, diinjak sayapnya oleh orang yang hadir di majelis ini. Penguasa nanti yang punya kekuasaan bisa menyelamatkan manusia dari api neraka adalah para ulama Allah setelah para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi jama'ana fi hadzal maqamil mubarak jama'ana fi majlisin yattasilu nuruhu billahi tabaraka wa ta'ala wa bi rasulihi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatam anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwa Allah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, terkhusus para ulama, para habaib yang kita semua agungkan, yang kita semua cintai, yang kita semua ikuti jejak-jejaknya, yang kita semua dengar nasihat-nasihatnya, yang kita semua terima ilmunya, tarbiyahnya, cahayanya, asrarnya, dan warna-warni madad yang Allah anugerahkan kepada beliau-beliau, dan yang kita semua taati aturan-aturannya,
atas perintah Allah Jalla Jalaluhu wahdah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua hamba-hambanya yang beriman agar taat kepada para ulama dengan nas firman Allah yang sudah maklum, masyhur, sering didengar oleh kita semua umat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah harus taat kepada Allah dan harus taat kepada Rasul, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kita diperintahkan pula harus taat kepada ulil amri. Jadi ulil amri yang paling pokok adalah uli amrillah wa amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mengemban urusan Allah dan urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa beliau? Al-ulama. Beliau adalah para ulama Allah yang mengemban tugas-tugas Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah Rasulnya, dan beliau-beliaulah yang menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita semua tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dinar dan dirham. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mewariskan ilmu. Karena hanya ilmu yang Allah jadikan wasilah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi bagi semua manusia dan bangsa jin yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan, keuntungan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Andai keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keuntungan yang hakiki dan abadi bisa digapai dengan cara selain dengan ilmu, maka kita tentu bisa memilih apakah dengan harta, apakah dengan kekuatan, apakah dengan kegagahan, apakah dengan jabatan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan wasilah kecuali hanya dengan ilmu. Maka secara doruri tidak ada pilihan lagi. Manusia dan bangsa jin jika ingin selamat dari dunia sampai akhirat, jika ingin bahagia, jika ingin untung, jika ingin mulia semulia-mulianya sampai di hari keabadian, dalam kehidupan yang abadi, mau tidak mau, tidak ada pilihan lain, harus mencari ilmu. Maka mencari ilmu dan majelis ilmu adalah urusan yang sangat agung, sangat sakral sekali. Sehingga para sahabat mengatakan tidak ada majelis
yang teragung di muka bumi ini kecuali majelis ilmu. Sehingga malaikat di langit saja pada turun ke bumi. Ahli langit, Masya Allah, turun ke bumi. Karena apa? Karena agungnya majelis ilmu. Masya Allah. Ahli langit memuji-muji ahli ilmu. Ahli ilmu itu azimah fi malakutis samawati, di alam malakut langit. Sampai semua makhluk dikasih tahu keagungannya ahli ilmu, sampai semua ikan-ikan yang ada di air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hatta al-hitan fil ma' wal malaika fis sama. Semua memintakan ampunan kepada Allah bagi ahli ilmu, bagi pencari ilmu, bagi ulama, bagi para santri, bagi para jamaah ahli pengajian. Ingat, kita ditakdirkan jadi ahli pengajian bersama ulama, itu adalah pangkat yang agung di sisi Allah. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Kegiatan kita ngaji hadir, walaupun hanya seminggu sekali di majelis ilmu bersama ulama, itu adalah kerjaan yang sangat mulia. Jangan dianggap remeh. Catat oleh kita. Pahami oleh kita. Periksa oleh kita semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan majelis ilmu, keagungan ulama, keagungan para pencari ilmu. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Ihya'nya menjelaskan panjang lebar tentang keagungan tersebut. Tidak akan ditemukan keagungan itu di luar majelis ilmu. Jika dalam sebagian riwayat, hatta malaikat menghamparkan sayapnya, ingin diinjak, ingin diduduki, senang, ridho, bahagia malaikat kalau diduduki sayapnya, diinjak sayapnya oleh orang yang hadir di majelis ini. Sampai segitunya, ya, sampai segitunya. Dan ini harus dihadirkan terus dalam hati kita. Anak-anak kita harus dikasih tahu betapa agungnya ilmu Allah. Pemuda-pemudi kita harus dikasih tahu betapa agungnya hadir di majelis ilmu. Jangan sampai salah. Jangan menyamakan, apalagi melebihkan majelis-majelis lain, majelis ilmu di atas majelis mula. Si A bikin majelis bisnis, si B bikin majelis hiburan, si C bikin majelis permainan, ya. Majelis apapun yang dibikin oleh manusia, walaupun dengan modal yang sangat besar,
walaupun dengan menguras tenaga, walaupun dengan waktu yang sangat lama, tidak akan ada yang bisa membandingi sesaat duduk di majelis ini. Sesaat duduk di majelis ini. Ini bukan bagi ulama saja, bukan bagi santri saja. Orang awam sekalipun kalau hadir di majelis ilmu, subhanallah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa hebatnya. Mari kita renungi satu hadis yang masyhur yang sering dibacakan oleh para ulama tentang duduk sesaat di majelis ilmu. Seperti dalam hadis sahih, di mana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikannya kepada sahabatnya yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Bagaimana kata Nabi? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'at, duduk kamu sesaat, jangan 2 saat, sesaat. Fi majlis ilmi, dalam majlis ilmu. La tamassu qalam, kamu tidak memegang balpoin, tidak menuliskan, wala taktubu harfan, tidak menuliskan satu huruf pun. Insyaallah khairul lak, itu lebih baik bagi kamu. Apa arti lebih baik bagi kamu? Jadi lebih baik pahalanya dari Allah, anugerahnya dari Allah bagimu, dari hasil duduk sesaat di majelis ilmu tanpa memegang balpoin, tanpa menuliskan satu huruf pun. Lebih baik dari apa? Catat oleh kita, min ikti alfi raqabah, lebih baik dari memerdekakan 1000 hamba sahaya. 1000 hamba sahaya, 1000 hamba sahaya, yang mana kita boleh jadi tidak akan mampu memerdekakan satu saja hamba sahaya, karena dulu diperjualbelikan. Kalau sekarang ratusan juta lah orangnya, satu orangnya, dimerdekakan cuma-cuma oleh kita. Kita beli hamba sahaya dari seorang majikan, berapa harganya? 100 juta kita beli, lalu kita merdekakan. Ini 1000 hamba sahaya. Allah, mereka jadi merdeka. Dan hamba sahaya yang 1000 ini ternyata Nabi mengisyaratkan bukan hamba sahaya yang ecek-ecek, bukan hamba sahaya yang awam, bukan hamba sahaya orang-orang umum, nah. Tapi Nabi mengisyaratkan hamba sahaya yang 1000 itu min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kalau kita gali siapa keturunan Nabi Ismail itu, keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dalam hadis Nabi sendiri adalah nasab yang teragung di muka bumi ini. Tidak ada nasab yang teragung di muka bumi ini kecuali nasab yang tersambung kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam adalah baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah pilihannya daripada nasab Nabi Ismail alaihissalatu wassalam.
oleh kita bahwa makna hadis ini mengisyaratkan kepada kita umat Islam bahwasanya maknanya andai kata diperkirakan ada 1000 hamba sahaya, yang 1000 hamba sahaya ini nilainya sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah min waladi Ismail, yang tidak mungkin ada duanya yang sama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada dua di alam semesta ini. Allah hanya menciptakan satu yang teragung. Allah hanya menciptakan satu yang termulia. Allah hanya menciptakan satu yang terunggul dari deretan semua ciptaannya. Beliau adalah Nabi kita, kekasih kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya semua Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam, imamnya semua malaikat alaihi salatu wassalam, junjungan semua makhluk yang awal dan yang akhir, Sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Beliau bin waladi Ismail ini kalau diperkirakan ada 1000 hamba sahaya yang semuanya sama persis ya, seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Lalu yang 1000 ini kita merdekakan cuma-cuma. Kita merdekakan. Kira-kira pahalanya seperti apa? Yang dimerdekakan itu manusia seagung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada 1000, bukan satu. Kira-kira segimana pahalanya? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud, ternyata duduk sesaat di majelis ilmu tanpa memegang balpoin, tanpa menuliskan satu huruf pun, itu pahalanya jauh lebih baik ketimbang pahala memerdekakan 1000 hamba sahaya yang kelas hamba sahayanya adalah kelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mengukur nilainya? Siapa yang bisa mengukur harganya? Dari cuma duduk sesaat saja. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah ketika kita dihadirkan oleh Allah dalam majelis ilmunya bersama ulamanya, walaupun sesaat. Dan kita sering mendengar dari para ulama, bahkan ada riwayat orang yang hadir bukan mau ngaji niatnya, tapi mau nagih, mau nagih duit. Yang punya utangnya ada di pengajian. Cuma dia dekat duduknya, nungguin, lalu tidur. Ini kan bikin bingung malaikat. Sehingga para malaikat sayyahin, yang mana malaikat sayyahin tugasnya apa? Tugasnya selalu menghadiri majelis ilmu. Di muka bumi ini, di mana ada majelis ilmu, para malaikat sayyahin hadir, ikut mengambil keberkahan, ikut mengambil cahaya. Ini malaikat mengagungkan, mencintai. Ingat, ini malaikat senang sekali, cinta sekali malaikat sayyahin kepada ahli majelis ilmu. Beliau ini mencatat si A si B yang hadir, ya.
Semuanya, tidak ada yang tertinggal. Yang bangun, yang ngantuk, yang tidur, tulis semua. Asal niatnya memang benar-benar mau ngaji, tulis. Tiba-tiba ketemu orang yang niatnya bukan mau ngaji, mau nagih. Ya, bingung kan ini, catat jangan. Lapor kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Malaikat Jibril juga sama, bingung. Mau tanya dulu sama Allah, lapor sama Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bagaimana jawaban dari Allah setelah dilaporkan kepada Allah tentang satu orang ini? Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kesaksian dari semua malaikatnya. Masya Allah, syahadu ya malaikati, saksikan wahai semua malaikatku, hum qaumun la yashqa jalisuhum, mereka ahli majlis ilmu, mereka ahli pengajian, mereka yang berkumpul dalam majlis ilmu adalah kelompok yang mana siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Allah, jadi kebagian tidak akan celaka yang mau nagih juga. Makanya sering Buya amanat kepada para jamaah, jika kalian sudah capek habis kerja, lalu waktunya rutinan pengajian, ya, paksakan saja hadir walaupun kalian tidur di sana. Paksakan hadir. Jangan sampai nama kalian tidak ada di pembukuan malaikat sayahid. Jangan sampai nama kalian tidak tersodorkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan menganggap remeh hal ini. Karena yang duduk di majelis ilmu tanpa niat mencari ilmu pun, jika dekat dengan orang yang niat mencari ilmu, tetap tidak akan celaka, jaminan dari Allah. Dan tetap mendapatkan ampunan Allah. Inni qad ghafartu lahum, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa mereka semua. Semuanya diampuni oleh Allah. Semuanya. Subhanallah. Cuma karena dekat dengan orang yang mencari ilmu. Subhanallah. Ini pahala yang luar biasa. Ini kalau berbicara perbandingan dalam fikih, perbandingan dalam fikih, berbicara hamba sahaya, kalau hamba sahaya yang umum saja, yang umum, awam, umum, kita lihat di dalam benda bagi orang yang jima di bulan Ramadan, membatalkan saumnya dengan jima dengan sengaja, ini bagi laki-laki di bulan Ramadan, ya, didendanya oleh Allah. Apa denda ini? Harus memerdekakan hamba sahaya. Benar gak? Hamba sahaya yang mana? Tidak min waladi Ismail, hamba sahaya yang umum. Hamba sahaya pokoknya hamba sahaya yang umum saja. Tidak berbicara min waladi Ismail, enggak. Ini yang umum saja, yang umum saja. Kalau hamba sahaya tidak ada, diganti dengan apa? Dengan saum. Berapa lama saum? Kifaratnya 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ini perbandingan harga satu hamba sahaya. Kalau 1000 hamba sahaya dan hamba sahayanya yang umum, berarti harganya perbandingannya 2 bulan kali 1000 berarti berapa? Berapa bulan?
Hah? 2 bulan kali 1000, jadi 2000 bulan. Siapa yang sanggup puasa 2000 bulan berturut-turut? Ini berbicara hamba sahaya yang biasa, yang ecek-ecek. Bagaimana dengan memerdekakan hamba sahaya min waladi Ismail satu saja? Apalagi 2, 3, 4, ini 1000. Makanya pahala orang yang hadir di majelis ilmu bersama ulama sesaat saja sudah ini di luar hitungan akal makhluk, di luar hitungan kemampuan makhluk. Pahalanya sudah luar biasa. Allah, ini harus diceritakan terus kepada keluarga. Anak-anak kita harus ditahukan tentang ini agar menjadi keyakinan dalam jiwanya, agar mereka rindu untuk hadir di majelis ilmu, agar mereka senang hadir di majelis ilmu. Bawa anak-anak kita, bawa bayi pun untuk hadir di majelis ilmu. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun hadir di majelis ilmu. Hatta dengan sholat tahajud jutaan rakaat, ya. Hatta dengan membaca Quran ribuan khotaman, jutaan khotaman, gak bisa dibandingin dengan itu. Sesaat hadir di majelis ilmu, pahami oleh kita. Kalau kita sudah paham tentang ini, mari kita memahami yang kedua. Apa yang kedua? Ketahuilah bahwasanya majelis ilmu tidak akan terwujud tanpa ulama. Bagaimana mungkin majelis ilmu terwujud tanpa ulama? Tidak akan bisa tergambarkan oleh akal kita ada majelis ilmu terwujud tanpa ulama. Tidak mungkin. Keagungan majelis ilmu yang begitu hebatnya, pahala yang luar biasa, malaikat dari langit saja turun terlibat, malaikat Sayyahin, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, semua yang tabarrukun mengambil keberkahan, mengambil anwar dan asrar dan imdadat yang Allah hujankan kepada ahli majelis ilmu. Itu semua adalah bibarkatil alim, bibarkatil ulama, karena barokahnya ulama. Tanpa ulama tidak akan ada majelis ilmu. Karena orang bodoh mau mencari ilmu dari siapa? Dari yang bodoh lagi. Paham? Paham? Orang bodoh mencari ilmu dari siapa? Dari ulama. Allah, deretan anugerah Allah yang luar biasa ternyata lahir dari madadnya seorang alim, seorang ulama. Di mana kita semuanya di sini bersama-sama sedang mengenal ulama. Ulama Allah yang Allah puji dalam Quran, yang mana hanya ulama yang punya rasa takut kepada Allah, dan ulama lah yang mendidik umat agar bisa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para ulama sebagai tempat untuk bertanya, di mana kita tidak diperbolehkan bertanya di dalam masalah kebenaran, dalam masalah keterpujian, dalam masalah aturan-aturan Allah dalam hidup, dalam masalah al-akhlaqul karimah, niat-niat yang mulia, kalimat thayyibah, kunci keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi dan hakiki. Kecuali kepada ulama
Allah Ta'ala memerintahkan dengan tegas, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, kalian semua harus bertanya, ahlal dzikri, kepada ahli ilmu. Makna dzikir di sini adalah ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian terbukti tidak tahu, maka kalian harus bertanya kepada ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Adalah para ulama. Sehingga Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak sama kedudukan yang berilmu dan yang tidak berilmu. Sehingga Allah bertanya kepada kita, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama? Kata Allah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Lah, tidak sama. Tidak sama, hadirin hadirat. Tidak sama, wahai umat Islam. Tidak sama, tidak sama. Kita semua perlu, penting sekali kumpul seperti ini untuk mengingat ulama, haulnya ulama, agar kita umat Islam sedikitnya mengetahui kepada harganya ulama. Di mana hadirnya majelis ilmu di muka bumi itu semua karena ulama. Lalu datang janji-janji Allah, anugerah yang seabrek-abrek dari Allah bagi orang yang hadir di majelis ilmu, itu semua karena ulama. Jadi yang menjadi wasilah adanya majelis ilmu, di mana dari majelis ilmu lahir segala keagungan anugerah Allah yang luar biasa, semua adalah wasilahnya ulama. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat mendidik kita umatnya bahwa kita wajib mengagungkan ilmu dan wajib mengagungkan ahli ilmu, wajib mencintai ilmu dan wajib mencintai ahli ilmu. Ingat, tidak akan sah kita mencintai ilmu tapi membenci ulama. Tidak akan sah kita mengagungkan ilmu tapi menyepelekan ulama. Ini orang sudah ada sesuatu nih di dalam akalnya sehingga dia tidak paham. Padahal wasilah datangnya ilmu adalah ulama. Pahami oleh kita. Nah, kita semuanya berkumpul malam ini demi apa? Demi mengenal agungnya ulama. Di antara ulama adalah yang dihauli oleh kita semuanya. Pemirsa Ki Haji Raden Ma'mun Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadih fid dini wad dunya wal akhirah. Beliau adalah sosok ulama, ulama Allah, bukan ulama dunia. Beliau adalah ulama akhirat. Beliau ulama yang sifatan-sifatannya sudah jelas nampak dalam hidupnya, sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Allah dalam Qur'annya, sesuai yang diisyaratkan dengan yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Masyhur kemana-mana bersama Maci Barusa. Kalau kita tanya para ulama-ulama yang lain, pasti semua mendengar, kalaupun tidak pernah bertemu, mendengar namanya ulama. Pengersana Maci Barusa, pengersana Maci Barusa. Allah. Kita sekarang dihadirkan untuk disambungkan hati kita kepada ulama. Hubungan hati kita dengan ulama adalah hubungan yang sangat mahal. Koneksi
kita dengan ulama adalah koneksi yang sangat agung. Hati ini hubungannya kan banyak sekali dengan dunia, dengan itu, dengan ini, kan gitu. Tidak ada hubungan yang agung, Masya Allah, terkecuali hubungan hati dengan para ulama. Kenapa? Karena hubungan hati dengan ulama itulah yang menjadi sebab hati ini bisa berhubungan dengan Allah. Itulah yang menjadi wasilah hati bisa berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadi wasilah hati kita bisa punya hubungan baik dengan semua makhluk Allah. Itu semua sebab siapa? Sebab ulama. Maka menghauli ulama itu sangatlah penting. Dan menghauli ulama bukan mengingat wafatnya ulama, tidak. Ini banyak makna daripada menghauli ulama itu. Pahami bahwa menghauli ulama bertujuan adalah untuk mengenal keagungan martabat ulama, bahwa derajat keulamaan hanya satu kursi di bawah derajat kenabian. Derajat yang mati syahid para syuhada di bawah derajat ulama. Hingga kelak yaumul qiyamah Nabi telah mengkabarkan sallallahu alaihi wasallam yang gugur di medan perang di jalan Allah, yang begitu agungnya martabat syuhada, semua pada menangis ingin dikembalikan lagi ke dunia. Kenapa? Karena iri ketika melihat martabat ulama di atas mereka. Allah ingin menghabiskan umurnya di dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu kepada manusia. Karena derajat ulama sangatlah tinggi. Dan para ulama ini adalah kelompok yang kedua yang dikasih jabatan oleh Allah, kekuasaan kelak yaumul qiyamah, bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umat setelah para nabi. Setelah para ulama baru di bawahnya para syuhada, orang yang mati syahid. Itu kelompok ketiga yang dikasih wewenang oleh Allah bisa memberikan syafaat. Kita mendengar sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya meriwayatkan, para ahli hadis juga meriwayatkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yashfa'u yaumal qiyamah thalatha. Kelak pada hari kiamat yang bisa memberikan syafaat itu 3 kelompok orang. Siapa yang paling pertama disebut oleh Nabi? Al-Anbiya, satu para nabi. Lalu siapa yang kedua? Summal ulama, lalu para ulama. Lalu setelah ulama, summa syuhada, lalu para syuhada. Para syuhada itu ketiga. Pahami oleh kita semua. Makanya ketika kita memaknai martabat ulama dalam Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati kehidupannya para syuhada kelak, para syuhada di alam kuburnya, di mana Allah menyatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Kata Allah, jangan berani-berani mengatakan mati kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Sebaliknya mereka itu hidup, namun kalian yang tidak tahu. Lalu dalam ayat yang kedua, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali berani menyangka mati. Kalau tadi jangan berani-berani menyebut mati. Ayat yang ini jangan berani-berani menyangka mati kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Sebaliknya mereka hidup dan mereka berpoya-poya dengan rizki dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ini keterangan dari Allah, sifatan kehidupan di alam barzahnya orang-orang yang mati syahid. Jika dipertanyakan bagaimana kehidupan ulama di alam barzahnya, maka jawabannya mimbabi aula. Jawabannya mimbabi aula apa? Apalagi ulama. Kalau yang mati syahid saja seperti itu, tidak boleh disebut mati, tidak boleh disangka mati, dan di alam barzahnya berpoya-poya dengan rizki dari Allah, bagaimana dengan ulama? Apalagi ulama yang derajatnya dalam banyak riwayat hadis di atas para syuhada, di atas para syuhada. Kita harus hormat betul-betul adab kepada ulama. Ingat, walaupun ulama itu zahirnya sudah mati, jangan sampai kita menganggap ulama itu mati seperti umumnya orang mati. Ya. Beliau adalah orang-orang yang hidup. Beliau adalah orang-orang yang Masya Allah di alam barzahnya penuh dengan kenikmatan. Inna rabbihim yurzaqun. Bahkan beliau orang-orang yang terus dilayani oleh para malaikat. Waktu hidupnya di dunia dilayani oleh malaikat. Jangankan ulama yang ngaji saja tadi dilayani malaikat, yang ngajinya saja tadi didoakan, dimintakan ampunan oleh para malaikat. Hatta ikan-ikan di air semua, dari mulai ikan yang paling besar sampai ikan yang paling kecil, semuanya memintakan ampunan kepada Allah. Li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu. Apalagi ulama. Allah. Bagaimana dengan keagungan para ulama-ulama Allah? Allah menyebutkan dalam ayat lain, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, terus istiqamah dalam keyakinannya, istiqamah dalam penghambaannya kepada Rabbnya, istiqamah. Setelah istiqamah, Allah berjanji tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat dari langit, melayaninya, menghadaminya. Lalu malaikat berkata kepada orang-orang yang istiqomah tersebut, kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, engkau enggak usah takut, enggak usah sedih. Ada saya, kata malaikat, ada kami semua. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah kalian dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Allati kuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum, kami semua adalah siap menjadi pelayan kalian. Kami semua pelayan kalian. Kami semua khadam-khadam kalian, Allah, yang siap mengurus kalian. Sami'na wa ata'na, atas perintah kalian. Ini perjanjian malaikat dengan siapa? Orang-orang yang istiqomah. Masya Allah, nahnu awliya'ukum. Di mana nahnu awliya'ukum itu? Kapan? Fil hayatid dunia, dalam kehidupan kalian di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat kelak. Jadi orang-orang yang istiqomah itu
di dunianya dilayani oleh para malaikat, dibantu oleh para malaikat, diurus oleh para malaikat. Lalu di akhiratnya juga sama, dilayani oleh para malaikat. Subhanallah, subhanallah. Maka lahirlah karomah, dibantu oleh para malaikat Allah, sehingga banyak yang tertolong, kan? Dengan sebab madad, pertolongan yang Allah berikan kepada ulama-ulamanya. Pahami oleh kita semua. Ini tujuan daripada hauliyah, menghaulkan ulama, berbeda dengan menghaulkan muslim yang awam. Penting umat itu dihadirkan, penting anak-anak kita dihadirkan agar tahu untuk apa saya menghauli ulama. Apa itu ulama? Setelah apa itu ulama, baru silakan bertanya siapa itu ulama yang dihauli. Pahami oleh kita. Umat ini harus tahu martabat ulama. Di mana di akhir zaman banyak fitnah musibah yang menimpa umat karena apa? Karena sudah su'ul adab, karena sudah meremehkan, karena sudah tidak mengindahkan kepada para ulama-ulama Allah. Turun warna-warni fitnah, warna-warni musibah karena ulama sudah dijauhi. Ilmu Allah yang ada di dada ulama sudah tidak dicari lagi. Yang dicari ilmu akal, yang dicari ilmu dari hasil observasi. Tidak melihat ini muslim, ini non muslim, atau siapa, ini ahli maksiat, ini soleh. Tidak dilihat itu. Sekarang pokoknya saya mau mencari ilmu sampai mengeluarkan uang beratus-ratus juta, menghabiskan umur dari mulai TK sampai universitas. Kira-kira sampai 21 tahun bahkan lebih. Itu ilmu apa yang dicari? Bukankah itu adalah produk akal? Tapi itu juga bukan ilmu pasti, ilmu hasil percobaan, dan juga bukan ilmu di akhirat, bukan ilmu keselamatan untuk di alam kubur, bukan ilmu kebahagiaan, kemuliaan untuk nanti ketika bangkit dari alam kubur. Kalau untuk itu, bukankah hanya ilmu Allah? Bukankah ilmu Allah hanya Rasulnya yang dikasih? Bukankah setelah Rasulnya hanya para ulama yang mendapatkannya? Lalu dari siapa kita bisa mencari ilmu Allah? Karena kita sudah tidak dituruni wahyu lagi, karena kita sudah tidak bertemu lagi dengan Rasul. Tanpa kita datang kepada ulama, tanpa kita mengambil ilmu Allah dari ulama. Pahami oleh kita semua, ulama itu sungguh sangat mahal harganya. Walaupun oleh orang-orang yang bodoh kepada martabat ulama, ulama itu tidak digubris, hanya dianggap tukang tahlil saja, hanya dianggap tukang ceramah saja. Lah, nanti akan ketahuan pejabat tinggi di akhirat hanyalah ulama setelah para nabi. Penguasa nanti yang punya kekuasaan bisa menyelamatkan manusia dari api neraka adalah para ulama Allah setelah para nabi. Orang-orang kaya semuanya tidak ada yang berkutik. Pejabat-pejabat dunia semuanya tidak ada nilainya. Maka dalam sebagian hadis dikatakan raja-raja di dunia itu nanti diciptakan oleh Allah di akhirat seperti semut yang sangat kecil sekali, diinjak-injak oleh semua manusia. Pahami oleh kita, hati oleh kita. Ini ilmu yang harus dipegang oleh kita, yang harus ditanamkan dalam keyakinan kita. Pesantren itu nilainya sangatlah mahal. Jangan disamakan dengan sekolah umum lah, nggak ada. Walaupun bangunannya butut, jangan dilihat bangunannya, tapi lihat ilmunya yang sangat agung sekali.
Tidak ada yang berbicara tentang keyakinan yang sahih kecuali dalam ilmunya ulama. Tidak ada yang berbicara, tidak ada ajaran niat-niat yang agung dan al-akhlakul karimah kecuali ajarannya ulama. Tidak ada ajaran yang disebut dengan amal-amal soleh ketakwaan kecuali ajarannya ulama. Tidak ada ajaran al-kalimatut thayyibat, ucapan-ucapan yang mulia kecuali ajarannya ulama. Ambil dari selain ulama tidak akan mendapatkan dari manapun. Dari universitas manapun di muka bumi gak akan kalian dapatkan, hanya dari ulama Allah. Dan salah satu ulama Allah adalah Shahibul Haul radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih. Allah. Maka kita harus bersyukur dekat dengan ulama. Harus bersyukur bisa bersantren kepada ulama. Harus bersyukur bisa ngambil ilmu dari ulama. Jika kita ingin selamat dari dunia sampai akhirat, jangan jauh dari ulama. Harus punya hubungan dekat dengan ulama yang bisa menyambungkan hati kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ulama. Yang menjadi wasilah kita bisa mengenal kepada ajaran Allah dan Rasulnya yang benar hanyalah ulama. Artinya yang menjadi wasilah kita selamat dari api neraka, dari segala fitnah musibah dari dunia sampai alam kubur sampai akhirat adalah ulama. Yang menjadi wasilah kita masuk surga adalah ulama. Allah. Ulama adalah wasilah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah yang paling pertama, yang paling utama adalah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wasilah kedua adalah para ulama-ulama Allah di setiap masa. Maka sering Buya katakan kepada umat, keselamatan umat itu semuanya ada di tangan para ulama. Jika umat ingin selamat, ayo merapat saja kepada ulama. Jangan mentang-mentang kalian kaya atau kalian punya kekuasaan dunia atau jabatan dunia atau gelar dunia lalu kalian menjauh dari ulama. Tunggu nanti kalau kalian sudah mati baru kalian merasakannya. Apa yang kalian banggakan, apa yang kalian anggap hebat, semua tidak ada apa-apa. Yang berharga ternyata ajarannya ulama. Yang akan dipertanyakan oleh malaikat yang diajarkan oleh ulama. Yang menjadi kenikmatan di kubur, keselamatan kubur, kemuliaan di kubur adalah hasil ajarannya ulama. Yang menjadi keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan ketika bangkit dari alam kubur, selamat di waktu dihisab, selamat waktu ditimbang amal, selamat waktu dibagi buku catatan amal. Sehingga kita bisa berkumpul di wilayah haudnya, danaunya Rasulullah SAW, bisa minum dari danaunya Rasulullah SAW. Allah, kita bisa dekat dengan baginda Rasulullah SAW, bisa memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melintasi Shiratal Mustaqim dengan selamat dan bahagia, masuk surga abadi di surga, bertemu dengan Allah di surga, berkumpul dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad salah-salah di surga, berkumpul dengan para anbiya, para mursalin alaihi wassalatu wassalam di surga, berkumpul dengan para aulia, ulama, syuhada, salihin, berkumpul dengan semua mukminin mukminat ahli surga abadi di surga. Itu semuanya adalah berkat jasanya para ulama, wasilahnya ulama. Maka laulal ulama, jika tidak ada ulama maka lasoru, yakni maka pasti jadi semua manusia min ashabin nar, menjadi penghuni neraka semuanya. Maka kita harus bersyukur kepada para ulama dan selalu mendoakan para ulama. Jazahumullah ahsanal jaza anna wa anil ummati jami' khairan katsira. Semoga Allah membalas kepada para ulama-ulama Allah semuanya, terutama kepada Shahibul Haul, dengan balasan yang sama melimpah sekali yang tiada ukuran.
nama kita dan atas nama semua umat di muka bumi ini ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Al-Fakir terpanggil ke makom yang agung ini, ke majelis yang agung ini. Kehormatan bagi Al-Fakir, anugerah bagi Al-Fakir. Alhamdulillah, yang Al-Fakir harapkan adalah keberkahan beliau. Yang Al-Fakir harapkan adalah madad yang Allah berikan kepada beliau. Wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladaihi ya Rabb. Yang Al-Fakir harapkan adalah cahaya-cahaya al-anwar wal asrar yang ada pada diri beliau. Yang Al-Fakir harapkan adalah kasih sayang dan perhatian khusus dari beliau, doa beliau, ridha beliau, syafaat beliau kelak yaumul qiyamah. Dekatilah para ulama, cintailah para ulama, ziarahilah para ulama, hadiahilah terus dengan Fatihah, Quran, salawat dan sebagainya para ulama. Agungkan para ulama, puji para ulama, ingat para ulama, hauli para ulama. Ketahui oleh kita dan tahukan kepada semua manusia tentang tingginya martabat ulama, tentang keagungan ulama, tentang posisi ulama itu seperti apa, manfaat ulama bagi umat, bagi kita semua muslimin, seperti apa kedudukan ulama itu. Jangan disamakan ulama dengan orang awam, lah, tidak. Jangan dilihat ulama dari sisi kekayaan dunia, karena ulama tidak mencintai dunia. Kalaupun ulama mendapatkan dunia bukan karena cinta kepada dunia, tapi karena Allah menggiring dunia kepadanya, lalu ulama menaruhnya di tangannya, tidak menaruh di hatinya. Maka para ulama Allah tidak peduli kepada urusan dunia. Allah. Jangan melihat ulama dari kendaraannya bagus, dari dandanannya yang bagus, dari sorbannya yang gede, dari jubahnya yang lebar, lah. Al-ilmu fis sudur. Allah katakan dalam Quran, fi sudur. Ilmu itu fi sudur, dalam hati, dalam dada. Banyak ulama-ulama Allah yang kelihatan secara zahirnya dari finansialnya kere. Di mana kereknya para ulama? Sengaja menjauhi dunia. Berapa banyak para wali Allah yang lari ke hutan, yang lari ke gua, yang lari ke pantai-pantai yang jauh dari kerumunan manusia. Malah manusia yang mendatanginya, yang mengunjunginya, berbondong-bondong berziarah ini mendapatkan barakah. Berapa banyak orang-orang yang memohon doanya ulama, yang tadinya fakir jadi kaya, yang tadinya bingung jadi lega, yang tadinya sedih jadi senang, yang tadinya celaka jadi selamat gara-gara doa ulama. Kalau ulama mau meminta kepada Allah kekayaan di dunia, pasti Allah kasih. Namun para ulama Allah tidak menginginkan itu, karena kekayaan dan keagungan semuanya ditumpukan untuk akhirat kelak. Allah. Itulah para ulama-ulama Allah. Itulah para ulama-ulama Allah. Maka kita datang ke sini, kita mari bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakahnya sahibul haul, karamahnya sahibul haul, asrarnya sahibul haul, anwarnya sahibul haul, futuhatnya sahibul haul, munuhatnya sahibul haul, nafahatnya sahibul haul, madadnya sahibul haul, syafaatnya sahibul haul. Untuk kita, untuk keluarga, untuk keturunan kita, untuk orang tua kita, leluhur kita semuanya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapatkan segala keberkahan,
melalui sahibul haul. Ingat firman Allah, kullan numiddu haula wa haula, bahwa orang yang menginginkan dunia, ahli dunia, dikasih madad oleh Allah, madad duniawi. Ada madad nafsi, madad syahwi, madad syahwat, madad nafsunya, madad gitu kan. Tapi ahli akhirat juga oleh Allah dikasih madad, madad rabbani. Ingat. Nah, kita berharap mendapatkan madad rabbani dari beliau. Nah, ini yang perlu saya katakan, yang perlu aku jelaskan kepada umat. Pentingnya kita hadir, pentingnya kita mengadakan haul para ulama-ulama Allah. Minimal 1 tahun sekali umat dikenalkan kepada ulama. Inilah ulama yang sangat jarang. Ulama akhirat ini, Muhammad Cibarusah radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan setelah beliau, keturunan beliau oleh Allah, dihadirkan lagi sosok ulama-ulama seperti beliau, menjadi khalifah-khalifah beliau, semuanya, dan murid-muridnya semuanya menjadi khalifah-khalifah beliau, sehingga tidak terputus sangat keilmuan yang menyebar kepada umat ini, sehingga semuanya mendapatkan hak selamat, hak bahagia, hak mulia kelak yaumul qiyamah. Wa ila hadratuhi amma Cibarusah radhiyallahu ta'ala anhu warda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Syukulillahi lahul Fatihah. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan ya. Dan Buya pertama kali silaturahmi ke sini, dan sangat berterima kasih kepada keluarga besar pengersa Mama di sini. Ya, mohon maaf dari segala kekurangan, dan juga mohon maaf kepada para ulama, kepada para habaib dari apa yang Al-Fakir lontarkan. Jika salah, mohon dibenahi. Jika benar, mohon dikuati oleh semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan Al-Fakir dan kesalahan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.